kemajuannya luar biasa dan Mina selalu bersyukurlah anak yang pada mentas banyak lah. Sekarang kan kalian tahu ngomong ini udah lama banget ya, udah lama ya maksudnya. Jadi udah banyak sekali makeup artist yang bareng sama Mama Ina. Tapi kalau Anpa benar-benar bisa dikatakan waktu itu sempat kalau Anpa itu ya Mama Ina gitu, karena basic khasnya Anpa makeup itu garis-garisnya tuh orang mulai mengenalnya sangat mengenal berdasarkan makeup Mama Ina. Jadi ada pernah satu saat itu kan misalnya ada yang di makeupin Ramyasa gitu ya, di makeupin sama Anpa ya, pengantin gitu ya. Ini matanya Mama Ina banget ya gitu, karena memang itu udah garisannya Anpa. Jadi Mama Ina memang udah kayak anak. Anpa itu udah seperti anak sebenarnya, karena Mina selalu ingetin sama Anpa, ingat ya Pak, manusia itu dalam hidup itu yang paling utama sebenarnya mengisi kehidupan itu sendiri. Apa yang pernah kita lakukan dalam perjalanan hidup, salah satunya adalah usahakan bagaimana caranya kita bisa mewariskan sesuatu kepada banyak orang. Nah, dan Anpa tuh luar biasa setelah dia mulai mentas gitu ya, benar mentas, dia boleh berpikir buka kelas ya. Jadi bagaimana cara makeup yang betul, bagaimana cara makeup yang jadi cantik, karena makeup itu banyak sekali hal yang banyak orang yang salah pengertiannya. Kalau makeup, aku nggak mau makeup tebal, jangan salah. Kalau makeup itu ada basicnya segitu, masalah kelihatan menor apa itu adalah bagaimana permainan warna, dan Anpa mengajarkan itu kepada makeup. Awal mulanya Anpa dengan Mama Ina pun Mama Ina sudah kasih tahu, karena itu anak masih TK, Mama Ina udah dandan gitu istilahnya. Nah, yang paling penting kalau to be a makeup artist itu adalah jangan merubah identitas seseorang. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan. Misalnya ada kelebihan di bentuk muka, ada kelebihan di mata, ada yang di bibir. Usahakan apa yang itu tuh diangkat dan menutupi hal yang kekurangannya. Jadi namanya make up, jadi makeover gitu kan, jadi dirubah, tapi tidak boleh merubah identitas seseorang. Jadi itu apa lakukan dengan luar biasa. Mungkin dengan Anpa yang sekarang, Mama Ina juga dengan Anpa yang Sangat bangga, Mama Ina sangat bangga bahwa Anpa sudah melakukan banyak dalam langkah-langkahnya. Salah satunya yaitulah sharing berbagi dengan banyak orang, dengan membuka kelas-kelas makeup. Kemudian sekarang dengan adanya buku, karena buku itu akhirnya kan siapapun yang membeli ya bisa mendapatkan ilmu itu. Mungkin kalau kelas kan bagi orang-orang yang mau belajar atau gitu, tapi kalau buku itu kan suatu hal yang sampai kapanpun itu di situ. Nah, itu yang namanya sebut warisan. Anpa telah memberikan warisan yang luar biasa untuk banyak. Namanya tadi kan Mama bilang bahwa beratnya Mama dulu juga kalau suami lagi mau bapak, Anpa menolak, mereka yang cara mereka gitu ya. Ya. Tapi Mama ini bisa menolak mungkin yang enggak Nah, jadi gimana caranya? Nah, dalam seni itu kita nggak boleh underestimate. Dalam seni itu nggak boleh underestimate, karena perkembangan generasi itu pastinya dengan zaman ya. Salah satunya Mama Ina mencoba untuk selalu menerima yang baru-baru. Kemudian dengan itu juga kita belajar, karena apa yang kita tahu dulu itu belum tentu cocok untuk zaman sekarang. Jadi innovation gitu kan. Jadi Mama Ina selalu prinsipnya Mama Ina jangan pernah kita ngecilin anak kecil, karena anak kecil itu bisa aja nanti besok-besoknya jadi presiden gitu kan. Mungkin aja dia menjadi seorang yang penemu sebuah ilmu. Satu contoh misalnya kayak Michael Jackson. Saya pernah ngobrol dulu sama almarhum Pranajaya. Saya bilang
setiap orang tuh punya cara, cuma basic belajar nyanyi itu seperti apa. Tapi setiap orang punya cara mengeluarkan, kadang-kadang mengeluarkan istilahnya resep baru. Dulu kan Michael Jackson kayaknya aneh banget gitu, pakai gitu kan. Tapi luar biasa gitu, diterima banyak orang dan itu menjadi apa, ilmu yang baru untuk dunia nyanyi. Nah, jadi jangan pernah underestimate. Jadi namanya sih siapapun yang masih baru, malah pada saat mulai make up misalnya kayak Anpa atau Indonesia Teja itu namanya cuma bilang, nah kamu kan suka lihat kan Mama Ina bagaimana make upnya, berarti kamu tahu identitas Mama Ina kayak apa, sifat Mama Ina, karakter Mama Ina seperti apa, seperti itu tapi gaya kamu. Dan yang paling luar biasa Mama Ina senang adalah kalau kita mau menerima ilmu-ilmu baru anak-anak muda sekarang, kita jadi jauh lebih terima kayak gini ya. Misalnya nih, Mama Ina kalau dengan gaya yang zaman dulu itu karena kalian matanya udah terbiasa dengan yang zaman sekarang kekinian, rasanya ngeliat Mama Ina jadi lama sih si Mama Ina, iya kan? Iya nggak? Walaupun umurnya sama mungkin sama saya, mungkin ya jadi amat sih kok make upnya kayak gitu atau rambutnya kok jadi amat gitu kayak gitu. Jadi jangan pernah kita apa ya, underestimate atau menolak kemajuan. Jadi even dari make up dengan dandan dengan mereka itu, jadi Mama Ina lebih tahu, oh kayak gini loh yang kekinian, oh kalau gitu eyelinernya mesti begini, pakai bulu matanya seperti ini, terus misalnya pakai blush on-nya tuh oh begini nih sekarang. Jadi itu kita jadi nggak ketinggalan zaman, karena kita harus akui bahwa zamannya anak kita ya begitu. Kayak contohnya ya, karena satu waktu kan anak-anak laki senang banget nih kayak rambut Mama Ina ya, di belah tengah gondrong segini, rambutnya di belah tengah gondrong gitu. Kayak kakaknya Mama Ina bilang, apaan sih kamu rambutnya begitu? Aku suka bilang sama kakaknya Mama Ina waktu itu, jangan bilang begitu, karena itu anak ngerasa keren. Rasa keren mungkin kalau buat kita itu nggak keren, karena bukan zaman kita. Itu dia merasa keren, dukung rasa pedenya dia gitu ya. Jadi nggak boleh ngomong gitu, apaan sih nggak boleh. Jadi terima aja apa adanya. Kayak misalnya Mama Ina sekarang mencoba inovasi dalam musik. Mama Ina berkolaborasi dengan DJ Guslan dan Akmal Taufik. Itu kenapa? Karena Mama Ina pikir Mama Ina nggak boleh ditinggal di tempat. Yang penting Mama Ina nggak boleh ninggalin identitas ya. Itu tapi bagaimana caranya untuk mengikuti masanya sekarang ya, musik anak-anak sekarang ya begini. Oke, walaupun sulit awalnya buat aku gitu, ini sulit banget ya, aduh nih rasanya gimana sih gitu ya awalnya, tapi lama-lama kita tuh kan bisa karena biasa gitu. Kayak gitu. Dan ada satu garis yang namanya garis bawahi adalah bila kita ingin dihargai oleh anak-anak kita harus hargai anak-anak kita. Bagaimana dia belajar menghargai seseorang kalau kita nggak mengajarkan kepada mereka bahwa seni itu memang harus dihargai gitu. Jadi bukan kita mau dihargai tapi kita nggak bisa menghargai anak-anak, nggak boleh. Nah, caranya adalah seperti Mama Ina menerima anak-anak baru yang datangin. Kemudian mungkin sekarang musik-musik ada arranger yang baru-baru Mama Ina mau. Kemudian kolaborasi sama Iqmal sama DJ Guslan seperti itu. Mama Ina Ini salah satu resep. Zamannya kita bisa, Pak, sekarang ini begini-gini. Oh ya keren ya. Oh itu apa ya namanya? Jadi kita juga bisa diterima sama anak-anak kita. Jadi nggak didukung. Jadi kita selalu mendukung. Dan mungkin ada satu kalimat yang lagi dulu Mama Ina selalu ingatkan bahwa jangan pernah kita membunuh bayi-bayi yang lain. Jadi misalnya dalam karir pun, misalnya kayak kalian jurnalistik itu kan ada juga regenerasi. Jangan pernah kalian berpikir bahwa gue lebih hebat dari anak-anak dunia, karena si junior ini akan lebih tahu lapangannya seperti apa kekinian ini. Mama Ina kalau berbicara musik nih, kalau tadi kan tanggapan seperti itu. Nah kalau musik sendiri gimana menurut Mama Ina? Musik modern sama sekarang? Kalau musik sama, ini dalam hal apapun, mau mode ataupun make up ataupun musik ya, kita harus bisa menerima itu. Jadi
karena seni itu selalu indah. Hanya keindahan itu akan terlihat indah jikalau tempat pemakaiannya serasi, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Itu seni. Jadi kalau musik sekarang zamannya seperti ini, kami ini selalu mencoba untuk menghargai di mana sih kelebihannya. Coba untuk ditelaah sama kita. Oh, kelebihannya di sini. Oh, di situ. Kayak kita makan ketoprak gitu ya. Kita nggak pernah makan ketoprak, di mana sih orang kok bilang enak, di mana sih enaknya. Kita coba, oh enaknya di bumbunya apa di mana. Jadi kalau kita mau berusaha untuk itu, kita akan selalu menerima. Liur maliur ya, pertamanya misalnya kayak anakku waktu itu dia masih SMP, semuanya Linkin Park, nggak keruan gitu. Tapi terus aku pikir di mana nih enaknya. Oh, oh iya di sininya nyanyinya kayak gitu. Jadi biarkanlah. Namanya kalau seni itu jangan pernah kita sunat, kita potong, kita gunting. Hanya ada pengarahan. Mungkin misalnya pengarahannya adalah gini, Vito, lagu-lagu ini bagus, but aku nggak setuju, nggak nyaman because the lyrics is very bad. Gitu. Misalnya lirik lagu yang ini fine, tapi the lyric is very bad gitu. Nah, ya ma gitu, sorry ya, misalnya bilang kayak gitu kan, it's not good gitu. But anyway nggak apa-apa kamu, tapi please kamu juga pilih yang mana yang bagus dan tidak. Tapi aku nggak pernah aku gunting.